Besok. Waduh, parah. Pernah denger gak kasus babi ngepet Di mana? di media sosial? Baru Lagi viral doang. itu. Babi guling gue mah taunya buat makan. Babi ngepet. Babi ngepet. Pernah tuh di Depok tuh babi ngepet. Cuman ternyata itu hoax. Oknum bikin alibi cerita tentang bau-bau babi ngepet, padahal ada oknum yang tipu-tipu biar orang tuh pada nggak kentara ternyata dia pelakunya, makanya dia pakai dalil, pakai hoax itu ada babi ngepet yang lakuin itu. Ya, itu mah hoax lah pokoknya gitu. Oke berarti. Hoax babi pokoknya lah. Ngomong-ngomong tentang babi, Pak Ustaz. Kan babi kan di Al-Qur'an kan diharamkan. Malah najis bogolado. Di situ kan kenapa Allah menciptakan babi gitu? Gunanya apa? Terus sejarahnya bagaimana gitu? Bisa jadi najis bogolado. Ajib nih pertanyaan, kagak pernah ada di sosmed kayaknya nih. Babi dalam Quran Allah pernah bilang, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Ya Tuhanku, sungguh gak ada yang sia-sia dari penciptaanmu. Nah, kalimatnya jelas tuh. Allah nyiptain sesuatu nggak mungkin nggak ada manfaatnya, pasti ada manfaatnya. Termasuk babi. Termasuk apa? Babi itu ada manfaatnya, pasti, nggak mungkin enggak. Nah, sejarah awalnya itu ketika zaman Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu, kita kan tahu Nabi Nuh kan bikin kapal gede. Karena ada banjir bandang yang menutupi seluruh muka bumi. Gak ada satupun yang hidup, manusia. Hanya orang-orang yang diselamatkan oleh Allah ketika dia naik ke kapal Nabi Nuh, bahtaranya Nabi Nuh. Nah, semua binatang masuk, orang masuk, hanya orang-orang yang beriman kepada Nabi Nuh saat itu. Keluarga Nabi Nuh yang beriman, yang gak beriman juga gak naik dia. Binatang, kebo, apa semua jenis binatang semuanya masuk ke dalam kapal Nabi Nuh. Nah, ada yang mengatakan bahwasanya perjalanan bahtera Nabi Nuh itu ada yang memakan waktu setahun, 40 tahun, 100 tahun, wah banyak lah, wallahu alam. Berapapun itu yang pasti lama lah di atas kapal, nggak mungkin sehari 2 hari, lama. Nah, manusia kan makan, nyisain kotoran kan, termaksud juga binatang-binatang ketika makan nyisain kotoran. Nah, Nabi Nuh bingung, ini gimana nih sampah-sampahnya, kotoran-kotorannya nih, pengen dibersihin susah, banyak, gede ya kan. Nah, Nabi Nuh bermunajat sama Allah, ngobrol sama Allah. Allah ngasih isyarat kepada Nabi Nuh. Ini wallahu alam, ini yang saya dapat dari guru-guru saya. Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah untuk memukul ekor atau perut dari ekor binatang. Nah, nanti dari kotoran binatang tersebut akan keluar sosok binatang, di mana binatang itu yang akan membersihkan kotoran-kotoran itu. Nah, ini kalau kita umpamain dari perumpamaan asal aja nih, manusia yang bodoh ini, dari binatang gajah. Dari gajah, tadi Nabi Nuh ngelakuin isyarat yang Allah perintahkan, mukul ekor atau mukul perutnya, keluarlah sosok binatang. Ternyata binatang ini yang nanti kedepannya kita tahu namanya babi. Nah, babi inilah yang makan seluruh kotoran-kotoran yang ada di kapalnya Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh terbantu karena apa? Sampah-sampahnya sudah diberesin sama babi. Nah, babi dari awal penciptaannya itu makannya sampah, makannya kotoran. Makanya kenapa babi itu nggak boleh dimakan, karena dari asal usul penciptaannya dia dari kotoran dan memakan kotoran. Makanya manusia nggak boleh makan babi. Kalaupun hari ini sekarang kita kedenger mah, wah babi mah nggak boleh dimakan karena ada cacing pitanya, itu mah hasil penelitian sekarang. Tapi emang dasarnya dari dulu kita nggak boleh makan babi karena babi itu binatang yang dihinakan karena haram. Karena apa? Penciptanya dari kotoran dan dia memakan kotoran. Kalau kita makan kotoran ya haram, najis. Makanya nggak boleh kita makan yang bersumber dari babi. Tuh, jadi gitu. Jadi penciptaannya babi itu dari kotoran. Dan dia gunanya memakan kotoran. Makanya kita nggak boleh makan babi. Berarti babi ada manfaatnya? Nggak ada. Makanya di California itu tempatnya KFC, limbah KFC itu dimakan sama ribuan babi. Jadi kalau dia produksi ayam KFC itu kan sampahnya banyak tuh, sampah makanannya kan.
Nah itu yang makan apa? Babi di peternakan. Makanya peternakan itu babi-babi gunanya buat apa? Buat makan-makanin sampah. Makanya kita kagak boleh makan babi gitu. Jadi jelas karena penciptaannya dari kotoran dan dia memakan kotoran gitu, Bre. Jadi babi nggak boleh kita makan karena dia udah kotor gitu. Kotor. Tetap ada manfaatnya. Tetap ada manfaatnya, cuman hanya sebagian dan kecil. Dan ini hanya untuk kalangan tertentu, nggak boleh karena kan tetap ada gunanya. Ya tetap ada gunanya, cuman kan nggak untuk dimakan, tetapi hanya untuk membersihkan gitu. Sama kayak kita punya sapu kan kita gunakan untuk membersihkan, bukan untuk kita makan kan gitu. Sama kayak babi gunanya apa? Membersihkan, tapi kagak boleh dimakan gitu. Haram. Sama gini dong Pak Ustadz, sama seperti halnya kayak anjing itu. Anjing udah sama kayak babi kan dia haram itu. Kenapa diciptakan itu seperti apa gitu? Babi sama anjing. Adik Ini kakak gimana ya? Adik kakak gitu. kayak abang ade. Iya. Kayaknya dua binatang yang terhinakan karena najisnya kan gitu. Semoga ada itu. Arti najis moga tuh. Nah, kalau ngomongin masalah babi tadi udah jelas. Sekarang anjing. Anjing ada nggak nih manfaatnya? Ada pasti. Ada, pasti ada. Dan kemudaratannya karena nggak boleh dimakan aja, karena ada najisnya. Najisnya itu yang nggak boleh kita sentuh, yang nggak boleh kita makan. Sekarang nih, kalau kita ngomongin masalah najisnya anjing, banyak kita riwayat dengar Ashabul Kahfi. Yes. Ashabul Kahfi, anjingnya tuh namanya Kitmir. Itu salah satu binatang yang dimuliakan oleh Allah dan masuk surga. Beserta keturunannya Kitmir tuh, itu masuk surga. Karena apa? Dia setia menjaga wali-wali Allah. Siapa? Ashabul Kahfi, para orang-orang yang menjaga keimanan di jalan Allah. Orang yang cuman binatang yang cuma ngikutin orang mulia aja dimuliakan. Begitu juga kita nih, harusnya kalau kita ngikutin ulama yang mulia, insya Allah kita pun akan dimuliakan. Anjing yang kasarnya binatang hina aja ketika ngikutin wali, ngikutin ulama, ngikutin orang soleh kayak Ashabul Kahfi aja dimuliakan sama Allah, dijanjikan masuk surga. Dahsyat. Nah, kalau ngomongin masalah anjing, kita ngomong nih, faktor anjing yang bikin haram tuh apanya sih? Bagian apa dari anjing yang haram sih? Apanya? Liur. Liurnya, najis, terus kotorannya, terus dagingnya, apalagi? Kepalanya. Hah? Kepalanya. Kepala. Lidah. Iya, lidahnya. Pokoknya apa-apa yang ada di Semuanya. anjing itu najis kan? Iya. Kecuali kalau sebagian menurut kesepakatan ulama ada juga bulunya enggak. Kalau kita mengenal bulunya enggak najis lah. Enggak mesti kita sertu dengan tanah atau dengan cuci dengan air, enggak. Kalau bulunya, wallahu alam. Tapi sebagiannya pokoknya intinya apa-apa yang pada anjing itu najis, mengandung najis, haram. Sama sebenarnya sama manusia. Saya tanya nih sekarang, manusia kotorannya najis nggak? Najis. Iler, bukan ludah ya. Iler manusia najis karena dia kotoran yang keluar dari perut, keluar saat tidur, itu najis tuh. Kotoran. Kalau ludah enggak, karena ludah kan ada dari rongga, cuman ngecut. Tapi kan kalau iler kan dari dalam perut. Dari perut najis. Terus kencingnya najis nggak manusia? Najis. Dagingnya dimakan najis nggak? Najis. Haram lah gitu. Berarti bedanya kita sama anjing nggak? Sama aja. Nggak ada yang beda. Tapi kadang-kadang kita dikatain sama orang anjing lu. Nggak terima. Padahal kita sama aja. Kadang-kadang kita lebih hina bahkan daripada anjing. Ingat loh. Saya dinasihatin sama guru saya. Manusia itu kadang-kadang imannya yang zid wa yang kush. Kadang naik, kadang turun. Kalau naik, malaikat kalah sama manusia. Kalau turun imannya, lebih hina kita daripada binatang, Pak. Ini contoh. Anjing binatang yang dahsyat ngasih pelajaran ke kita. Anjing ketika kita biasa mukulin dia, nendangin dia, terus satu ketika waktu kita ngasih dia roti, makanan, itu anjing akan inget tuh satu kebaikan yang kita kerjain. Yang puluhan kali, yang ratusan kali kita sepakin, dia lupa. Karena dia keingetan sama kita ngasih makanan. Ternyata bedanya kita sama anjing, kita kalah. Kadang-kadang kan kita begitu. Kebaikan orang sering kita dapat, tapi karena kesalahan satu orang kita ingatnya apa? Salahnya. Kebaikan nggak kita ingat. Beda kita sama anjing, malah kalah kan kita sama anjing. Anjing padahal kita hina, kita pukulin, kita injekin, kita kasih makan, dia ingatnya yang satu makanan tadi. Kalau kita kan enggak, tiap hari dibantuin karena kesalahan satu kali, yang diingat apa? Salahnya. Berarti kita kalah sama anjing nih. Yang kedua,
Anjing itu punya sifat yang hebat. Hebatnya apa? Anjing itu nggak biasa tidur malam. Dia biasa apa? Melek malam, begadang. Nah, salah satu syarat buat seorang orang yang mau mendekati Tuhan, menjadi kekasih Tuhan, menjadi wali-walinya Tuhan, itu harus biasa melek malam, Pak. Nah, kita kadang-kadang mau ngakunya pengen jadi kekasih Tuhan, tapi molornya kuat. Kalau kita anjing. Yang ketiga, anjing itu kalau makan sesuatu itu, mohon maaf ya, lihat seobservasi saya ngelihat gitu. Ketika ada anjing kelaparan, anjing makan hanya apa yang dia butuhkan. Jadi kalau ada anjing kasih makanan, dia lapar banget, ya dimakan ya saat itu dong. Mohon maaf ya, ini piring nih, kasih ada makanan gitu. Anjing makan yang di situ. Ketika itu nggak dimungkin piringnya diseret-seret sama dia, nggak mungkin itu. Bener nggak? Kalau kita pernah ada yang lihat anjing gitu, anjing hanya langsung meninggalkan aja. Artinya nggak toma, nggak serakah. Kalau kita kan kadang-kadang habis tahlilan dikasih besek satu, apa yang ada itu, oh kita bawa pulang kan kalian gitu. Ya tapi kan enggak, itu kan karena kata tuan rumah, yo bawa pulang biar kamu bazir. Tapi kan maksudnya kadang-kadang gini, maksudnya apa yang udah haknya ambil. Ini kadang-kadang yang bukan haknya gue diseret juga kan gitu. Kalau anjing kan enggak, apa yang udah dia lapar aja dimakan, udah habis itu ditinggal, nggak mungkin dibawa sama dia. Itu anjing tuh. Kalah lagi kita sama anjing. Terus lihat anjing. Anjing itu ketika dirawat sama seseorang, dikasih makan, dipelihara, anjing akan menjadi penjaga yang setia. Rela dia pasang badan, kalau ada orang menyuri dia siap menerkam. Walaupun resikonya dia bakal ditembak, bakal ditendangin, bakal dipukulin, dia nggak peduli. Yang penting dia setia sama tuannya. Karena apa? Tuannya sudah memberikan dia makan, menjaga dia, ngurusin dia makan. Dia sekarang rela masang badan. Kadang-kadang kan kebalikan sama kita. Tiap hari orang kita kasih makan, kita urusin dari kecil sampai gede, malah berkhianat, ngelawan sama kita. Kalah nggak kita manjing? Itu kalah lagi manjing. Makanya kita kalau dikatain anjing jangan marah, karena belum tentu kita lebih mulia daripada anjing. Makanya dasar anjing kan gitu. Iya, karena apa? Perumpamaan seperti itu harus kita jadikan sebagai alat tafakur. Tafakaru fil khalqillah. Tafakurlah kita tentang apa ciptaan Allah. Anjing kan termasuk ciptaan Allah. Mikirin, anjing kok bisa begitu. Kita kalah dong berarti sama anjing. Nah ini jangan sampai kita kalah sama anjing. Lihat anjing, betapa kalau pernah ente lihat di YouTube atau di Facebook, ada anjing yang biasa nganterin tuannya ke stasiun. Atau kapan waktu tuannya mati dan nggak bisa ke stasiun lagi. Itu anjing setia nungguin aja di stasiun. Itu Jepang tuh, di Jepang. Ini menyatakan nih anjing ini binatang setia. Nah pertanyaan, kita setia nggak sama Tuhan kita yang ngasih nikmat ke kita? Yo, kadang-kadang kita dikasih bantuan sama Tuhan, padahal kita sering ninggalin Tuhan, tapi Tuhan kasih nikmat ke kita. Kita suka ngingkarin Tuhan. Ini coba kita kalah sama anjing, pokoknya kalah kita sama anjing. Oh dahsyat anjing. Nggak, jangan marah kalau dikatain anjing. Anjing loh gitu. Jadi gitu Mat. Jadi anjing itu binatang yang Allah contohin sebagai perumpamaan buat kita. Dan bukan cuma anjing doang. Semua binatang-binatang, termasuk terlebih binatang-binatang yang disebutkan dalam Al-Quran. An-Nahl, lebah, Al-An'am, semut, Al-Baqarah, sapi gitu. Terus apa lagi? Al-Ankabut, apa namanya? Laba-laba. Terus apa lagi? Banyak sekali, banyak banget nama-nama surat yang dipakai nama binatang. Berarti ini apa nih? Kita nih kadang-kadang harus belajar dari binatang. Coba sekarang, binatang apa? Luwak. Walaupun gak ada dalam Al-Quran, tapi kita belajar dari luwak. Coba, apa itu? Musang ya. Musang, binatang yang katanya pengerat, pengerusak kebun gitu, kata sebagian orang kan gitu. Tapi ketika dia makan biji kopi, keluar tokainya, kopinya masih utuh, berlipat sama tokainya musang. Ternyata pas disangrai, dibersihin, disangrai, jadi kopi yang paling enak, kopi luwak. Itu dari perut musang itu. Kadang-kadang sekarang sobri, ente cokokin makan kopi yang bulat-bulat begitu, ente suruh cokokin sobri. Ntar pagi tungguin sobri boker.
Atau tungguin tuh Bri udah keluar belum Bri? Gak ceritanya itu Mas. Pas dilihat, wah bener nih bentuknya masih kopi. Nah ente bersihin, ente sangar, insya Allah kesurupan satu kampung ini. Sama musang kalah ya, bayangin lihat. Jadi anjing itu binatang yang diharamkan, cuman ada manfaatnya. Ada manfaatnya, banyak hikmahnya. Ini kan secara zatiah, bentuknya zatnya itu yang diharamin. Tapi ingat, semuanya yang apapun yang ada pada binatang kita ambil pelajaran sebagai hikmah, pelajaran. Terus tadi kayak musang, terus apa lagi? Semut, lihat semut. Kalau ente lihat pakai kaca pembesar, saya pernah nyoba sekali. Ternyata benar loh, semut itu salaman. Oh, salaman. Ada tangannya gitu. Iya, kalau ketemu itu. Tanduk sama tanduk salaman gitu. Tapi ada manusia Ustaz, mohon maaf, ada kayak semut itu. Kalau semut kan bersalaman, ada manusia pada begini nggak salaman. Padahal satu sama lain saling kenal. Itu kita kan kalah lagi sama semut berarti. Binatang aja kita kalah coba sama semut. Yang katanya semut itu waduh ngerepotin, bikin gatal begini. Tapi ada manfaat itu, terlihat belajar dari semut. Terus apa lihat, coba ente lihat misal semut ngangkat apa namanya itu? Bangkai kecoa. Rame-rame enggak dia? Bareng-bareng. Terus tadi makan bareng-bareng enggak? Kalau gotong royong. Kita gotong royong kagak? Boro-boro sekarang. Padahal gotong royong itu budaya ketimuran kita nih. Tapi udah enggak kita pakai lagi. Padahal itu diajarin sama leluhur kita. Kita udah ninggalin rasa gotong royong, silaturahmi, salaman, ngobrol. Kita kalah maksudnya. Coba apa semua sih? Semutan salaman ya. Salaman. Bahkan apa? Lihat semut itu dijadikan apa? Gambaran ketika Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman sama bala tentaranya mau lewat. Ayo buruan. Masuk ke dalam lubang kita, ntar kita keinjak. Nabi Sulaiman dengar tuh, karena Nabi Sulaiman kan dikasih mujizat bisa dengar bahasa binatang, bahkan bisa berbicara dengan binatang. Langsung kata Nabi Sulaiman, stop, pelan-pelan, ada kerajaan semut di bawah, awas jangan sampai keinjak. Tuh, semut itu bisa ngasih doa, bisa ngindarin sesuatu dari yang gak bagus. Nah kita juga harusnya bisa berdoa juga kayak semut. Makanya orang yang paling males doa itu kalah juga sama semut. Semut aja berdoa mulu biar nggak keinjak sama orang. Nah kita juga harusnya begitu, berdoa biar nggak miskin, biar nggak susah, biar nggak sedih terus hidup kita. Nah banyakin doa. Kita kalah nih sama semut. Apalagi binatang, apalagi banyak. Bitong. Nah, Bitong. Apa? Cengkilong. Cengkilong apaan tuh? Semut. Bukan semut. Jadi kita istilahnya banyak belajar dari binatang. Tafakur. Jadi jangan tafakur ke sungai, ke lautan, itu mah keenakan. Lihat yang ada sekitar kita dulu, kecoa ini ada manfaatnya nih. Nggak mungkin enggak. Terus ente tahu ini apa walet. Lihat walet. Walet itu binatang yang suka sama tempat yang lembab. Walet itu binatang yang kayaknya kata kita, ini binatang sukanya tempat yang lembab, harusnya tempat yang terang dong, tempat yang lembab. Tapi lihat, tempat dia lembab tadi, tapi ada gunanya. Apa? Ludah walet. Tahu ludah walet? Ludah walet itu satu tetesnya itu bisa jadi jelly. Dia itu kalau misalnya dimasukin tetesin ke sumur sop gitu, itu rasanya enak banget. Kenapa? Iler walet. Di satu tetes aja. Terus ini makanya kalau ente pernah dengar nggak sarang walet mahal nggak? Sarang walet. Yang walet. Sarang walet mahal kan? Ya. Nah itu satu tetesnya aja iler walet tuh mahal. Satu tetesnya iler walet masuk ke dalam sop aja, itu rasanya langsung enak. Iler walet kalau di muka, yang tadi muka kendar bisa jadi kencang. Tuh lihat tuh walet. Manfaatnya. Coba ilernya Sobri. Satu sendok aja ilernya Sobri masukin ke dalam sop. Insya Allah satu kampung kesurupan semua. Ini kita iler aja kalah kita. Gak usah ngomongin Rasul dah yang sempurna nih penciptaannya sebagai khairul anam, sebaik-baiknya penciptaan. Itu Rasulullah. Nggak usah kita ngomongin Rasulullah, jauh kita sama Rasulullah.
yang ngomongin sama makhluk binatang-binatang yang lainnya jauh kita Pak. Wow beda Pak. Rasul ini sebagai contoh aja, Rasul ketika Sayyidina Ali dipanggil rapat, Sayyidina Ali nggak bisa datang karena matanya lagi sakit. Kata Rasul, Sayyidina Ali suruh datang ke sini, matanya lagi merah, atarak lah kalau bahasa sekarang kasarnya. Matanya Sayyidina Ali diludahin sama Rasul, langsung sembuh seketika. Nah sekarang besok Bri, kalau misalnya ada di sini orang sakit mata yang terludahin, insya Allah Bri, kagak bisa ngeliat lagi. Itu kita kalau ngomongin Rasul itu terlalu tinggi. Makanya kalau ngomongin perumpamaan iler, ya tadi nggak usah Rasul lah, walet aja kita masih jauh. Tahu apa tadi saya bilang tadi kencingnya Rasul. Suatu ketika ada seorang pembantunya Rasul yang biasa beres-beres kamarnya Rasul, dia datang ke kamar Rasul ngelihat di situ ada bejana air. Nah ini salah satu budaya orang Arab, yaitu buang air di kamar karena ada bejananya untuk bersih-bersih. Ini budaya, bukan sebagai wow ini jorok, enggak, itu budaya dan itu pun berlaku. Dan Rasul itu buang air ke bejana tadi, terus ditaruh di kolong tempat tidur, dibersihin sama pembantunya, sama orang yang bersih-bersih. Satu ketika dia sakit perut, ada air nih di bawah kolongnya Rasul nih, pasti apa-apa yang dari Rasul pasti berkah. Nah itu diminum sama pembantu tadi, tiba-tiba sakit perutnya hilang. Rasul datang nanya, mana air yang di bejana ini? Kata si pembantu tadi, ya Rasul udah saya minum. Kamu tahu nggak apa? Itu kencing saya. Tapi insya Allah setelah kamu minum kencing saya, kamu nggak akan sakit perut selamanya. Betul, ternyata sampai akhir hayat orang tersebut tidak sakit perut. Karena apa? Minum kencingnya Rasul. Itu Rasul. Besok coba Sobri, Mamat kalau misalnya sakit perut, minta mat kencing Sobri. Insya Allah nggak akan sakit perut. Besoknya udah tahlilan. Itu Rasul terlalu tinggi. Makanya tadi perumpamaan apa? Luwak. Luwak ini makanya dahsyat banget. Kita ternyata apa? Jauh. Gak usah sama Rasul, sama binatang jauh. Anjing aja kita kadang-kadang malu. Sama anjing malu, sama babi aduh malu. Kita biasa bersih-bersih kagak, anjing babi biasa bersih-bersih. Sama apa lagi, binatang apa lagi coba? Banyak lah. Ikan, hampir semua ikan. Ya jelas manfaatnya adalah ente bisa makan ikan tiap hari kan gitu. Ikan juga bisa hidup di air itu kan, kita nggak bisa ya. Gimana itu? Tinggi pertanyaan. Pertanyaan itu dahsyat. Ini hanya profesor yang bisa jawab ini. Saya kayaknya nggak nyampe Bre. Segala sesuatu itu ada tempatnya. Ada tempatnya. Ya ente nggak mungkin tinggal di atas es batu, ente nggak mungkin bisa tinggal di dalam air. Tapi juga lihat ikan hebat yang kata ente bisa tinggal di dalam air. Sekarang pertanyaan saya, ikan bisa nggak hidup di sini? Nggak bisa. Berarti semuanya ada tempat-tempatnya. Sama kayak kita ngomongin masalah profesi pekerjaan. Makanya suka menghina. Waduh orang pengemis. Siapa juga yang mau jadi pengemis? Itu emang karena udah mubramnya harus jadi pengemis. Udah mau bagaimana, udah hargain lah. Jangan dihina, jangan mentang-mentang kita karyawan pabrik, karyawan PNS, marbot masjid. Ada pengemis jangan dihina, itu mubramnya dia udah kayak gitu, jangan dihina. Ya ibarat kata tadi, ya kalau misal takdirnya ente juga posisinya harusnya di situ. Tapi karena Allah menempatin ente bukan sebagai itu, tetaplah bersyukur. Makanya jangan hina. Bisa nggak dirubah 1 detik pun? Bisa. Allah ngelihat ente yang tadinya jadi orang kaya tiba-tiba jadi orang miskin, bisa. Nggak nutup kemungkinan. Makanya yuk belajar dari semua alam, dari binatang, dari gunung. Kenapa lihat ya langit? Ya Allah, itu langit kagak ada yang tiang. Kenapa bisa begitu? Itu bulan kenapa bisa begitu ya? Burung kok bisa terbang ya? Ikan kok bisa berenang ya? Daun-daun pohon kok bisa tumbuh ya? Padahal kecilnya tahu kan bisa gede ya. Coba pikir tuh. Tafakur. Terus apa lagi? Lihat deh pokoknya apa semua yang ada di diri ente, termasuk apa? Dalam diri. Coba ente pikir. Yang makan kan mulut, keluar kotoran dari anus. Sekarang pertanyaan saya, kuping kagak pernah makan tapi ada kotoran yang bingung. Coba apa sih kita yang bersih apa sih? Dari hidung keluar upil, dari mata keluar belek, dari kuping keluar conge, dari rambut keluar ketombe, dari mulut keluar jigong, dari tangan keluar tai kuku,
Dari depan keluar kencing, dari depan keluar tai, dari kaki keluar kotoran semua. Mau sombong apa? Makanya kita harus jadi apa? Orang-orang yang pandai bertafakur, mikir. Ingat, waktu itu bagaikan pedang. Siapa yang nggak bisa ngurus waktunya, nggak bisa megang waktunya, dia akan terbunuh sama pedang. Yuk, makanya kita jadi orang yang lebih baik lagi. Jangan sampai tahun kemarin masih sama kelakuannya kayak tahun kemarin. Tahun ini masih yang malas sholat ya, tetap malas sholat ya, itu nggak ada berubahnya. Harus semangat berubah lagi. Tahun kemarin malas ngaji, hari ini tahun ini karena kita ditempatin di tempat yang baik, itu kemauan Allah, ente harus jadi orang baik. Kayak ente hari ini sama Usub, Sobri bisa datang ke sebuah majlis, padahal tahun-tahun sebelumnya nggak pernah, tapi kenapa sih Allah pengen ente jadi orang baik. Tuh berpikir tuh, itu harus. Jangan udah dikasih kesempatan di lingkungan orang baik tapi kagak dimanfaatin untuk ngaji. Pengennya ngumpul-ngumpul ngerokok doang. Tidak suruh ngaji kabur kan gitu. Kadang-kadang gitu. Kita malu doang. Males. Siap. Satu-satu. Berapa? Apa ini bisa? Apa? Tenang aja. Mamat jarang suka kretek dia. Suka ini filter ya? Filter. Jangan sebut itu, ntar kalau misalnya orang nggak bayar sponsor deh. Kayak gitu, kita kalah sama binatang, termasuk nyamuk. Oh, nyamuk ada gunanya nggak? Keturunan nyamuk ada. Abraha, sesombong-sombongnya makhluk yang katanya mau menghancurin Ka'bah, matinya karena apa? Kupingnya dimasukin sama nyamuk, mati Abraha. Mohon maaf, Namrud. Kalau Abraham matinya sama burung ababil, burung ababil. Jadi pas lagi itu pasukan tentara bergajah dan Abraha mati gara-gara apa? Dilemparin batu dari api neraka sama burung ababil. Kalau Raja Namrud mati sama apa? Nyamuk. Ingat loh, kejadian yang dulu itu akan menjadi duplikat tahun yang akan datang ya. Kalau dulu pernah ada orang mati karena nyamuk tadi, Abraha tadi. Sekarang banyak gak orang mati gara-gara nyamuk? Banyak, demam berdarah, malaria. Bener gak? Ada orang zaman dulu mati karena burung ababil tuh. Sekarang banyak gak orang mati karena burung? Juga banyak, flu burung. Ayo, ingat loh, kejadian begitu-gitu terus tuh. Begitu-gitu terus. Jadi apa ya, coba cari nalar. Semuanya ada pasti. Dari dulunya. Di dunia putar-putar aja. Yang beda itu siapa? Pemerannya. Ceritanya sama entah. Akan ada orang yang su'ul khotimah atau husnul khotimah. Orang yang baik atau yang buruk. Itu akan terus ada. Cuman masalahnya kita pemerannya mau milih yang mana. Balikin ke ente. Kalau ente pandai bersyukur, pandai bertafakur, ente akan jadi orang-orang yang bersyukur. Amin. Dan tidak akan kufur dan mati dalam kasih sayang Allah yang Maha Ghafur. Gitu. Kalau ente baik juga, insya Allah akan ketemu jodoh yang baik. Amin. Allah. Gitu, baik. Amin.